Inilah para peserta gimnastik balita. Dengan perlahan, mereka berusaha menjaga keseimbangannya. Didampingi orang tua dan pelatih, mereka melewati rintangan sesuai dengan kelompok usia. Ya, kelas gimnastik ini selain dapat melatih motorik dan sensorik anak, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bersosialisasi. Tak hanya usia balita, ada juga kelas private untuk remaja. Jadi kalau di bars kita latihan untuk kekuatan badan, di BIM kita latihan keseimbangan badan, di floor kita latihan artistik kita dengan senam-senam dan salto-salto. Sejumlah alat penunjang latihan yang lengkap juga disediakan. Tentu semuanya di bawah arahan pelatih profesional yang berpengalaman ya. Gimnastik sendiri untuk balita saat ini mungkin melatih motorik mereka nanti ketika mereka mulai dewasa seperti itu. Melatih sensorik mereka dan juga melatih kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Nah pemirsa, tidak hanya menciptakan budaya sehat bagi anak-anak sejak dini, namun ragam kelas yang ada di sini juga mengajarkan anak-anak untuk lebih berani dan juga mampu bersosialisasi dengan teman-teman dan juga anak-anak lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno, iNews melaporkan. Udah nyampe Ternate nih kita, Bang. Di Jaksel juga. Tapi kita jadikan makan makanan khas Ternate. Pasti lah, pasti dong. Langsung aja yuk sobat makan, kita serbu makan bola. Let's go. Mau kemana? Nah, kita pesen dulu yuk. Ada apa aja sih menunya? Ada popeda, pisang goreng, dan lain-lainnya. Oke, paling spesial, paling khas apa nih? Popeda, dia sagu, pakai ikan kuah kuning, pakai sayur garu, kasbi, ikan ngapi, dan lalapan. Oke, saya kalau gitu pesen yang itu aja yang paling khas dari Ternate. Ditunggu ya. Ngapain? Ntar dulu jangan curi start. Ini sobat makan udah nungguin, ya gak? Ya gak? Ini bintang utamanya ada papeda. Kalau di sini menunya popeda. Nih dia. Si daun singkong. Lagi ya? Makannya di Ternate itu pakai tangan orang-orang yang pada makan. Iya, Bang. Iya, apa sendok. Udah ya. Yuk sobat makan, kita coba pakai tangan biar kayak orang Ternate beneran. Enak banget sobat makan. Jadi walaupun rasa si papedanya ini plain ya, nggak ada rasanya karena dia cuma sagu, tapi dipadukan sama sayur kuah kuning ini ada ikannya loh dalamnya. Cocok banget rasanya, dia asem, pedas, gurih. Tuh, orang Ternate katanya kalau makan ini sambil diseruput. Jos. Apaan tuh? Pisang goreng. Tapi pisang gorengnya Kalau masih panas, bisa goreng. dia tuh memang pisangnya manis ya, terus pakai sambal terasi dabu-dabu ini. Manisnya dapat, gurih crispy-nya dapat, pedesnya juga dapat. Tahu kan, kalau cewek udah jalan-jalan berarti makanannya tuh enak. Jadi buat sobat makan nih yang suka kulineran, cobain makanan-makanan yang beda, apalagi mau cobain makanan khas dari Ternate, nggak usah jauh-jauh ke sana. Di Jakarta Selatan ada. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Dandi Bernadi melaporkan. Bye-bye!
Biasanya jika bermain layang-layang itu di tanah lapang atau di persawahan. Tapi di Kuningan, Jawa Barat, ada layang-layang yang diterbangkan dari atas perahu di tengah waduk. Tak kurang dari 50 layang-layang jumbo dengan rata-rata ukuran 3 meter berkompetisi menjadi pemenang. Selain diperlukan keseimbangan berdiri di atas perahu, pemain juga harus ekstra berpikir cepat dalam memainkan layang-layang di tengah kencangnya angin. Kalau naik perahu kan agak lagi juga tuh. Jadi belum terbiasa lah gitu. Soalnya baru pertama kali. Di antara puluhan layang-layang, ada satu yang berkarakter 3 dimensi, menyerupai burung api berukuran 8 x 6 meter bernama Phoenix Meteorologi. Karena ukurannya yang tak lazim, untuk memainkannya diperlukan 12 orang. Proses pengerjaannya memakan waktu 2 bulan dengan biaya lebih dari 1,5 juta rupiah. Alhamdulillah, animo masyarakat di Jawa Barat pada umumnya luar biasa. Mereka hadir bersama keluarga handai tolannya untuk mengikuti lomba layangan hias. Dan kita bisa melihat bersama begitu luar biasa layangan hias ini dan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa Barat. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan pertunjukan layang-layang yang diterbangkan dari atas perahu oleh peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Buletin Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda kali ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Siang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama ini dari Pekanbaru Riau pemirsa. Ini ada seorang mahasiswi pengendara mobil ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak pemotor hingga tewas di jalan raya kawasan Pekanbaru Riau. Mirisnya lagi saat insiden tersebut pemirsa, pelaku diketahui berkendara dalam kondisi mabuk usai mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Positif narkoba, amfetamin dan metafetamin. Kecelakaan maut yang menewaskan emak-emak pengendara motor terjadi di Jalan Tuanku, Tembusai, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil yang dikendarai pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam motor korban dari belakang. Mobil yang dikemudikan pelaku menyeret motor dan korban sejauh 50 meter. Akibat benturan serius di bagian kepala, korban mengalami pendarahan dan meninggal di lokasi kejadian. Pasca kejadian, polisi telah menggelar olah TKP dan menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi berkendara dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba, amfetamin dan metafetamin. Sementara itu di hadapan awak media, tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tindakan kekerasan dilakukan seorang pelatih renang terhadap seorang guru olahraga wanita di Asahan, Sumatera Utara. Dalam kejadian tersebut pemirsa, pelaku menendang bagian vital korban hingga pingsan dan jatuh ke kolam renang. Kamera amatir warga merekam detik-detik aksi kekerasan terhadap seorang guru olahraga wanita yang dilakukan pelatih renang di kolam renang Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dalam video, wanita dan pria ini terlibat saling tegang. Bahkan sang pria berulang kali menendang korban yang berupaya melakukan perlawanan. Naas tendangan pelaku mengenai alat vital hingga korban pingsan dan jatuh ke kolam. Penjaga kolam yang sempat melerai langsung melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Asliani Siregar, korban kekerasan, mengaku kejadian bermula saat ia membawa anak didiknya untuk berlatih renang.
Namun pelaku yang juga pelatih renang berusaha menghalau anak didik korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Aksi kekerasan dilakukan pelatih renang itu juga disayangkan Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia, Isori Asahan. Harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Dan selanjutnya kita berharap juga kepada PRRSI untuk mencabut lisensi pelatih yang kita dengar pelaku untuk tidak bisa lagi melatih dimanapun dia berada. Atas kejadian tersebut, suami korban telah melaporkan ke Mapolres Asahan dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi makan-makan pemirsa. Jika Anda sudah bosan dengan kuliner kekinian dan ingin menikmati kuliner tradisional, bisa mampir ke Warung Lodeh di Bandung, Jawa Barat. Rumah makan bernuansa Jawa ini juga menyajikan beragam minuman tradisional dan bebas menambah nasi serta sayur lodeh sepuasnya. Di tengah maraknya kuliner kekinian di kawasan Jalan Marta Dinata, Kota Bandung, terdapat warung lodeh bernuansa Jawa. Tambahan ornamen tradisional Jawa di warung ini seolah mengajak Anda bernostalgia saat berkunjung ke rumah nenek. Sesuai namanya, rumah makan ini menyediakan 3 varian lodeh yang bisa dipilih, yakni lodeh tempe, lodeh terong, dan lodeh campur. Selain itu, tersedia lodeh ikan salmon yang dijamin membuat Anda ketagihan. Enak, serasa makan di rumah. Rasanya seimbang yang saya tadi coba. Macam tadi coba yang lodeh original. Cocok sih kalau saya sendiri, karena lidahnya lidah Sunda ya. Anda bisa memesan nasi lodeh seharga Rp19.000 dan pilihan beragam lauk tambahan mulai harga Rp5.000 saja. Menariknya, jika ingin menambah nasi dan sayur lodeh, Anda tak perlu bayar lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tidak sadar tengah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba di bawah umur berhasil dibekuk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, petugas gabungan juga menggerebek kampung narkoba, membakar mesin judi serta pondok yang digunakan sebagai tempat berpesta narkoba. Seorang kurir narkoba yang berstatus pelajar ini berusaha melakukan perlawanan dan berteriak memanggil ibunya saat hendak diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di pinggir jalan daerah Kuranji, Kota Padang. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan pelaku di dalam kotak rokok. Penggerebekan di 3 lokasi berbeda yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Sunggal, petugas menemukan sejumlah lokasi yang digugakan sebagai tempat bermain judi dan berpesta narkoba. Meski tak mendapati pengguna narkoba dan pelaku judi, namun petugas berhasil menyita 7 mesin judi jackpot yang masih dalam keadaan menyala. Usai dilakukan penggerebekan, petugas pun langsung membakar mesin judi jackpot dan membakar pondok. Seorang pria melakukan penipuan berkedok menjual tiket konser band Sheila on 7 berhasil ditangkap polisi. 460 orang korbannya menyetor uang sebanyak 280 juta rupiah yang digunakan tersangka untuk hura-hura. Diduga pengemudi kurang waspada dan ceroboh, sebuah truk kontainer terguling dan menimpa truk lain di sampingnya di Jalan Bypass Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan itu menyebabkan arus lalu lintas jalur Mojokerto-Surabaya sempat lumpuh sekitar 2 jam.
Ya, pemirsa, sejumlah warga termasuk 21 lansia yang sedang sakit terisolasi akibat akses jalan ditutup tetangga di Keramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya, warga terdampak terpaksa menumpang jalan ke tetangga lainnya agar bisa keluar rumah. Akses jalan warga ini ditutup dengan tembok di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Tembok setinggi kurang lebih 3 meter ini menutup satu-satunya akses jalan rumah warga di wilayah tersebut. Pemilik rumah yang terkena imbas penutupan jalan mengatakan, tiba-tiba Devi tetangganya menutup akses jalan dengan tembok. Akibatnya sejumlah warga termasuk 21 lansia yang sedang sakit terkena imbas penutupan jalan. Warga yang terisolasi terpaksa menumpang ke rumah lain agar bisa keluar dari rumah mereka. Ironisnya, pembatasan akses jalan sudah terjadi sejak Februari lalu sebelum ditutup total dengan tembok. Intinya saya tidak pernah punya masalah dengan tetangga pun siapapun, tidak pernah punya masalah. Tiba-tiba dia mau nutup, saya sempat tanya kenapa ditutup, dia bilang nggak apa-apa, pengen nutup aja, mau buat kontrakan, begitulah segala macam. Pemilik rumah yang terimbas penutupan jalan sudah melapor ke RT dan RW setempat untuk dimediasi, namun belum menemukan titik temu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gemasnya menyaksikan puluhan anjing mengikuti kejuaraan selancar anjing dunia. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Buletin Indonesia. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AI Siang, pemirsa. Bukan cuma manusia yang bisa berselancar di pantai, anjing juga ternyata bisa dan bahkan ada kompetisinya, pemirsa. Bahkan dalam kompetisi selancar digelar di California, Amerika Serikat ini diikuti puluhan anjing dari berbagai belahan dunia. Puluhan anjing mengikuti kejuaraan selancar anjing dunia di California Utara akhir pekan lalu. Mereka melawan ombak berjuang menjadi pemenang. Acara ini pertama kali diadakan tahun 2006 silam dengan peserta beberapa anjing lokal. Tahun ini, ratusan penonton datang untuk menyaksikan puluhan anjing dari berbagai benua, seperti Asia dan Eropa. Penghargaan diberikan untuk beberapa kategori, tergantung ukuran anjing peserta kompetisi. Juri menilai jarak tempuh dan memberikan poin bonus untuk gaya. Dari hasil lomba tahunan ini digunakan untuk mendukung kelompok penyelamat hewan lokal. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus jadi akhir jumpa kita hari ini, pemirsa. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.